Kita ke informasi pertama, pemirsa. Israel meluncurkan sejumlah serangan rudal ke ibu kota Teheran, Iran pada Sabtu siang. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengakui Israel telah melancarkan serangan pendahuluan terhadap Iran. Rudal Israel dilaporkan menghancurkan jalan di daerah Jomhuri di Teheran. Terlihat kepulan asap tebal menyelimuti langit Teheran. Militer Israel mengumumkan telah melancarkan serangan pendahuluan terhadap Iran untuk menghilangkan ancaman terhadap Israel. Usai serangan, Israel langsung menyatakan keadaan darurat di seluruh wilayah. Serangan ini dilakukan di tengah meningkatnya kehadiran militer Amerika Serikat selama lebih dari sepekan. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Iran. Serangan Israel ke Iran dilakukan 2 hari setelah proses mediasi perundingan Amerika Serikat dan Iran oleh Oman. Gempuran pun dilancarkan di tengah meningkatnya kehadiran militer Amerika Serikat selama lebih dari sepekan terakhir. Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami mantan Dubes Republik Indonesia untuk Iran, ada Bapak Dian Wirengjurit. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Dian. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Arista. Baik. Selamat sore. Baik, Pak Dian, kalau menurut Anda, apakah serangan ini sebenarnya berkaitan langsung dengan isu program nuklir dan eskalasi militer terbarunya Iran, Pak? Terima kasih Mbak Arista. Kalau dikaitkan dengan program nuklir, sudah jelas tidak ada kaitannya. Karena sampai sekarang tidak bisa dibuktikan kok. Iran itu punya program senjata nuklir atau tidak. IAEA, lembaga yang resmi bertugas untuk memeriksa ada atau tidaknya nuklir Iran itu sampai sekarang tidak bisa membuktikan, padahal mereka sendiri tidak pernah baik, tidak pernah adil ya, selalu imparsial terhadap Iran, karena inspektur yang datang ke Iran itu sebagian tuh sebagian besar itu adalah spy, mata-mata negara-negara barat. Dan itu diakui oleh Direktur Jenderal yang sebelumnya. Dan memang Israel sampai sekarang ini dengan Direktur Jenderal yang baru ini pun juga memang diragukan kredibilitasnya. Selalu memihak kepada Amerika dan negara barat. Jadi saya tidak pernah percaya lagi dengan yang namanya IAEA. Nah, kaitannya dengan sekarang ketegangan yang terjadi buat saya mengada-ada ya. Tadi kan berapa kali disampaikan sama Presiden Trump itu bahwa serangan ini untuk menangkal ancaman Iran. Ancaman terhadap siapa, Mbak? Negara-negara kawasan Timur Tengah itu selama ini aman-aman saja, stabil-stabil saja, semua tetap berkembang, negara-negara Teluk itu semua maju-maju, sejahtera. Ancaman terhadap siapa? Terhadap Israel. Israel itu di sana, Israel itu justru dikepung oleh negara-negara Arab. Tapi juga kan tidak ada apa-apa. Jadi kalau bilang ancaman, ya itulah akal-akalannya yang namanya Netanyahu sama Trump. Saya tidak paham ya, Amerika kok mau dipimpin oleh pemimpin seperti itu yang maaf tidak jalan nalarnya gitu loh. Mengada-ada hanya seakan-akan membuat ancaman itu menjadi musuh bersama Amerika supaya mereka bersatu, karena dia tahu kok Trump itu sadar sepenuhnya bahwa yang namanya dirinya itu sedang menghadapi berbagai ancaman dalam negeri untuk impeachment, khususnya kasus pedofilinya. Nah, buat saya ini cuma mengalihkan perhatian aja supaya Amerika, masyarakat Amerika mungkin teralih isunya dengan wah iya kita ada ancaman. Padahal ancaman kepada siapa? Buat saya sekali lagi ini adalah tindakan yang biadab lah yang dilakukan oleh Amerika dan Israel ini terhadap sebuah negara Islam yang sedang menikmati bulan sucinya Ramadan. Apalagi di Iran itu bulan suci memang bulan yang khusus seperti negara Islam lainnya itu, dan di mana semua aktivitas agak dikurangi untuk bisa supaya kita fokus pada ibadah kita masing-masing. Nah, ini juga di lain pihak merupakan tindakan pengecut ya dari sebuah negara besar yang hanya berani melawan negara seperti Venezuela, Panama, tapi seakan-akan dia raja dunia gitu ya, negara adidaya, tapi kelakuannya pengecut. Makanya tidak heran kalau Eropa, negara-negara mitranya saja sudah mulai meninggalkan Amerika. Bahkan kalau mau jujur lagi, sebagian penasehat di sekeliling Trump pun tidak menganjurkan serangan ini dilakukan gitu loh. Tadi Mbak Arisa singgung sebelumnya perjanjian sedang dibina. Apa artinya sih?
ketika perjanjian dibina itu berarti sudah mulai muncul saling percaya. Oke. Nah ini sama sekali tidak ada political will dan tidak ada goodwill dari pihak Amerika yang menggunakan kesempatan Iran yang mulai terbuka lagi harapan untuk mencapai suatu perjanjian damai seperti zaman Obama dulu. Sekarang malah buat saya ini pengkhianatan yang luar biasa ini. Ada yang mau ditambahkan? Diklarifikasi? Baik, tapi Pak Dian, kami mendapatkan informasi bahwa hingga saat ini belum ada pernyataan resmi juga dari pemerintah Iran. Menurut Anda, apakah ini adanya tidak ada respon ini berarti ada kemungkinan Iran sedang menyiapkan balasan yang lebih dahsyat jika dibandingkan tahun lalu? Kalau dibayangkan balasan yang lebih besar, pasti. Saya bisa menyatakan hampir pasti lebih besar. Karena tahun lalu itu, pelang 12 hari itu sudah menunjukkan Iran bisa menangkal, bahkan bisa membalas. Ya. Nah, ketika itu saja Israel dibuat terkaget-kaget, apalagi Amerika yang kemudian datang membantu dengan senjata yang paling dahsyatnya itu, yang juga ternyata tidak membuktikan Iran punya senjata nuklir. Karena di tempat yang di mana bom Amerika dijatuhkan, tidak ada radiasi yang berkembang keluar dari pusat-pusat nuklir itu. Artinya apa sih? Semua ini kan main-mainannya Trump. Nah, di Amerika itu ada dikenal gini loh. Ada yang namanya military industrial complex. Artinya apa? Industri militer di Amerika itu tulang punggung perekonomian Amerika. Senjata-senjata yang dibuat yang studi-studi yang dilakukannya menghabiskan miliaran dolar Amerika. Itu senjata-senjatanya selama ini kan dibeli oleh banyak negara di kawasan dan tidak terpakai. Nah, sekarang kelihatannya Amerika kan sudah memproduksi generasi barunya. Jadi senjata-senjata ini perlu dites kira-kira sebelum yang lama diupkirkan, diistirahatkan. Nah, buat saya ini bisa dilihat dalam kerangka itu juga. Coba lihat di TV itu senjata-senjata seperti itu sudah disiapkan untuk menyerang sebuah negara yang jelas anggota NPT, Non-Proliferation Treaty, dan masih patuh sampai sekarang. Karena itu tidak ada program nuklir yang terbukti. Tapi persiapannya seperti itu. Saya pikir penasehatnya Trump ini apa yang dipikirkan dengan melihat presidennya seperti itu ya. Nggak ngerti saya juga. Baik, berarti dengan kata lain sebenarnya Iran saat ini sedang mempersiapkan untuk serangan balasan. Nah, jika dipastikan Iran akan membalas, ada kemungkinan berarti Pak Dian eskalasi militer yang jauh lebih luas dan besar. Kalau saya melihatnya, mudah-mudahan tidak salah, ini uji coba kedua. Uji coba kedua. Arlisa. Jadi artinya perang akan terbatas. Karena buat saya sekarang ini kalau dilihat Iran belum mengeluarkan pernyataan, tadi Mbak Arlita betul sekali, Iran pasti melakukan langkah-langkah yang pasti lebih besar dari yang sebelumnya. Apalagi sekarang sudah ada di Iran senjata-senjata dari Cina, dari Rusia. Saya kira itu tidak akan sekarang ini sudah bisa digunakan gitu. Kalau dulu kan masih wacana. Kalau sekarang kan sudah tiba senjata itu. Artinya apa? Ya, Iran pun akan membalas dengan setimpal, mungkin lebih besar. Tapi sekali lagi tolong diingat, serangan ini saja membuktikan bahwa yang ofensif itu siapa, yang agresif itu siapa, gitu. Nah, buat saya negara manapun kalau diserang lebih dulu punya hak yang lebih untuk membalas secara lebih besar. Tapi kalau misalkan kita lihat untuk senjata sudah diterima bantuan ataupun kiriman dari Cina dan juga Rusia. Kemudian juga 2 hari yang lalu Hizbullah juga menyatakan dukungannya terhadap Iran. Dari bisa dikatakan sekutu-sekutu Iran ini sudah bergerak begitu, sudah menunjukkan bahwa mereka mendukung Iran. Lantas apakah tidak membuat gentar Israel dan Amerika untuk jika terus mengganggu Iran dalam tanda kutip? Terima kasih Mbak Arlista. Kalau kita lihat dari proksi-proksi Iran yang namanya Hezbollah atau Hamas atau Houthi dari Yaman itu, saat ini mereka sedang terpuruk, sedang lumpuh. Karena semua akses kepada mereka itu hanya berasal dari Iran.
Oke. Dan akses itu sudah diputus antara lain di Syria misalnya, dengan pergantian rezim. Di Houthi kita juga lihat tidak mudah bagi Houthi untuk melewati Laut Merah untuk sampai di Israel misalnya, atau menghalangi Israel. Sementara Hamas sedang porak-poranda juga. Ya. Jadi kalau dibilang ancaman dari proksi mungkin minimal, tapi yang dilakukan jelas akan berupa aksi-aksi yang asimetris dengan gerilya, mungkin dengan maaf yang Amerika bilang teroris, mungkin itulah yang akan dilakukan. Tapi dampaknya juga tidak akan kecil kalau mereka mampu konsolidasi dengan segala keterbatasannya ya. Ya. Nah, buat saya dukungan Hizbullah dan sebagainya itu tetap akan memberi warna kepada Israel untuk tidak main-main seperti yang perang 12 hari itu. Baik, tapi Pak Adian, menurut Anda bagaimana Anda melihat serangan ini dalam konteks sejarah hubungan Israel-Iran, terutama setelah konflik udara nih pada 2 tahun lalu? Kalau di 2 tahun lalu atau tahun lalu? Tahun lalu, 2025. Nah, kalau konflik yang sebelumnya, Mbak, tolong. Israel itu tidak ada apa-apanya dibanding Iran, kalau mau jujur. Dia hanya bisa bertingkah karena dia punya induk yang namanya Trump. Ya. Kalau tidak ada Trump, ceritanya lain. Dulu waktu Amerika di bawah Obama, yang ada adalah perdamaian. Ya. Nah, sekarang ini baru mereka bertingkah lagi. Jadi militer Israel tidak perlu dikhawatirkan. Serangan udara yang tahun lalu itu kan pesawat-pesawat Israel mana ada yang bisa menjangkau Iran karena keterbatasan tangkinya. Makanya dibantu oleh tangki-tangki kapal-kapal tanker Amerika yang dari Doha itu. Baru mereka bisa udara, bisa ikut menyerang. Amerika sendiri dengan tadi teknologi canggihnya B2-nya, bomber B2-nya menjatuhkan tuh bom itu, bunker buster katanya. Tapi tidak ada gambaran yang nyata tentang jatuhnya itu di mana. Yang pasti sampai saat ini tidak ada radiasi yang berkembang membahayakan masyarakat Iran. Berbeda dengan kecelakaan di Fukushima. Dengan bencana alam radiasinya kemana-mana, rakyat Jepang diungsikan. Berbeda dengan Chernobyl yang karena kebocoran dari reaktornya satu kota dikosongkan. Kalau ini tidak ada radiasi, jadi kalau dikatakan mereka berhasil, saya juga serangan udara Amerika dan Israel pada tahun lalu itu dibilang berhasil itu apanya? Kalau Israel sendiri mengalami kerusakan yang sama gitu. Kalau Amerika ya jelas, mereka pangkalannya di mana-mana, mereka kaki tangannya di mana-mana. Ya Iran mungkin belum terpikir untuk menyerang langsung Amerika daratannya dengan rudal-rudalnya yang konon kini sudah bisa menjangkau Amerika. Oke, tapi buat saya ini hanya sekedar peringatan masing-masing. Uji coba yang kedua, perang akan terbatas. Itu poinnya. Uji coba kedua, perang akan terbatas. Tapi kalau misalkan kita lihat dan kita kaitkan, Pak Dian, dengan lembaga yang sudah dibuat oleh Trump, Board of Peace begitu. Board of Peace memang memfokuskan kepada Palestina. Tapi kalau misalkan kita mengaitkan dengan serangan Israel ke Iran, apakah Board of Peace ataupun BOP ini negara-negaranya salah satunya adalah Amerika, Israel, dan Indonesia begitu. Ini kira-kira menurut Anda bertentangan dengan tujuan BOP ini sendiri nggak sih? Bukan hanya bertentangan, Mbak. Saya dari awal tidak pernah setuju dengan Indonesia masuk BOP. Kita itu jelas tertipu kok. Makanya istilahnya itu BOP itu kayak jebakannya Trump gitu. Makanya saya mengatakan itu sebagai Trump trap gitu ya. Jebakan dia. Karena yang ada iming-iming. Mbak Rista, BOP itu sendiri kan tujuannya damai secara luas ya. Coba perhatikan ininya, piagamnya ya. Itu tidak sebut kata apapun tentang Palestina atau Gaza. Tidak ada. Yang ada berusaha menciptakan, memajukan upaya perdamaian di berbagai area konflik. Ya. Nah kalau sekarang lagi diupayakan untuk fokus kepada Gaza, silakan. Tapi apakah sikap seperti ini dengan melakukan penyerangan diam-diam terhadap masyarakat yang lagi menikmati melaksanakan ibadah
bulan Ramadan seperti ini sesuai dengan prinsipnya sendiri. Buat saya bukan hanya Trump menjilat ludahnya itu. Dia memang sudah tidak bisa dipercaya siapapun. Jujur, coba lihat. Kongres pun tidak tahu BOP. Artinya apa? Dia jalan sendiri. Kedepannya, dia akan menjadi pimpinan sebuah organisasi yang memiliki dana besar luar biasa karena iurannya anggotanya besar untuk membangun Gaza. Nah, artinya apa? Itu proyek pribadi yang dia butuhkan bantuan. Nah, tadi Mbak Alisa, buat saya penting sekali itu Mbak, bahwa di situ ada Israel dan Amerika, tapi Indonesia join ke sebuah organisasi yang punya tujuan sama, katakan dalam hal ini merekonstruksi, melakukan pembangunan kembali di Gaza. Berarti kan harus ada komunikasi dengan Israel. Dan Israel dalam konteks BOP di Gaza itu mempunyai kedudukan khusus. Karena Indonesia harus berkonsultasi dengan Israel dan Mesir. Itu ada di traktat dan di piagam damainya Trump. Artinya apa? Berarti kita harus siap bekerja sama. Sementara kalangan Hamas sendiri pun sudah bilang, kita tidak menerima BOP, kita tidak akan membiarkan, kita tidak akan keluar dari Gaza yang merupakan tanah kita. Nah, di BOP dan di 20 poin damainya Trump itu tertulis nyata bahwa BOP itu harus menyingkirkan Hamas dari upaya rekonstruksi Gaza. Nah, sekarang Hamas diusir, Gaza dibilang akan diciptakan sebuah perdamaian, sekarang dia membuat perang. Kira-kira orang seperti apa yang memutuskan tindakan seperti ini kalau bukan orang yang agak terganggu mungkin pikiran dan hatinya. Oke, baik. Pak Dian, tahan terlebih dahulu karena pemirsa, kami ada informasi mengenai laporan dari Muhammad Hussein, jurnalis sekaligus aktivis kemanusiaan di Kairo, Mesir, pasca kegagalan perjanjian nuklir antara Iran dan Amerika. Semakin dekat, teman-teman. Timur Tengah sedang memanas, kemungkinan pecah dalam beberapa jam ke depan. Jadi saya ingin update kepada kalian informasi terkini ya. Negosiasi nuklir antara Amerika dan Iran yang terjadi beberapa hari terakhir ini gagal total. Amerika langsung kirim kapal induk dan pesawat militer ke kawasan. Dan itu direspon oleh Cina. Cina sekarang hari ini sudah mengeluarkan peringatan warganya jangan ke Iran. Bahkan semuanya suruh pulang yang ada di Iran. Amerika juga nggak mau kalah. Amerika bilang ke seluruh warganya jangan ke Iran dan yang ada di Iran segera keluar sekarang. Ini artinya memang serius. Tambah lagi ada himbauan dari maskapai internasional. Misalnya Air India resmi menyetop semua penerbangan ke Israel selama seminggu ke depan. Bahkan di Israel sendiri, ini baru saya dapat hari ini, beberapa jam lalu, rumah sakit Hadasyah yang terbesar di sekitar Palestina jajahan, itu sudah siaga penuh dan para pasiennya sudah dievakuasi. Jadi intinya serangan Amerika Israel ke Iran, ini hanya tinggal menunggu waktu. Baik, Pak Dian, boleh minta tanggapannya dari laporan begitu, bahwa untuk banyak negara yang sudah mulai memberikan alert jangan berkunjung ataupun jangan mendatangi Iran, dan warganya yang ada di Iran ini harus segera keluar dari Iran. Tanggapannya seperti apa, Pak? Mbak Alisa, begini loh, Iran itu sebuah pusat keperadaban ya. Jadi sejarahnya panjang, makanya peninggalan sejarah di sana sangat banyak. Selama ini turis asing barat itu banyak yang berkunjung kok. Mereka bebas di sana karena mereka tujuannya adalah menikmati kehebatan peradaban di masa lalu, kira-kira kan gitu. Dan itu bukan hanya dari bangsa-bangsa yang punya hubungan diplomatik dengan Iran. Negara Barat Eropa pun saya di sana banyak. Saya sebelum perang di bulan Juni itu, saya pun seminggu sebelum perang itu saya masih di Iran gitu ya. Dan masih bertemu karena saya berkunjung napak tilas ke tempat-tempat saya pernah kunjungi dulu. Sebulan saya di sana. Saya masih bertemu dengan orang Jerman. Tapi umumnya orang Jerman, Amerika yang di sana itu adalah orang Amerika yang punya kewarganegaraan ganda. Jerman Amerika misalnya. Jadi Amerikanya tidak dipakai, Jermannya dipakai bisa masuk, kira-kira gitu kan. Nah, kalau itu disuruh keluar warga negara yang berpaspor ganda ini keluar, ya mungkin ya karena patuh sama paspor Amerikanya. Tapi saya yakin masih banyak yang tetap menikmati karena
pusat-pusat itu tersebar luas di seluruh wilayah Iran. Dan tolong diingat, Iran itu negara daratan yang punya laut, tapi maksudnya nomor 15 di dunia, artinya luas. Jadi kalau sekarang kelihatan di foto, di video itu 1-2 ledakan, itu adalah di tempat-tempat itu. Belum nyampe seluas yang dibayangkan seperti waktu perang 12 hari pun kita membayangkan kan kayaknya Iran, seluruh negara Iran yang genting begitu ya Pak ya? Kayak genting, kayak darurat. Padahal itu lokal karena sifatnya uji coba. Sekarang pun masih uji coba. Nah kalau kaitannya dengan perjanjian damai, saya mau bilang begini loh. Saya tidak benci apalagi anti masyarakat Amerika karena saya tahu mereka waras. Yang saya khawatirkan itu pemimpinnya. Di masa sebelumnya itu pemimpinnya sangat toleran, sangat bisa diajak dialog seperti Obama sehingga perjanjian damai bisa tercapai. Artinya apa sih? Waktu itu saja sudah damai Iran sama Amerika. Kok sekarang dibatalkan dalam sekejap oleh Trump tahun 2018 itu? Artinya apa sih? Ya memang orang seperti Trump ini tidak menginginkan Iran yang tenang karena dia satu-satunya wilayah atau negara di Timur Tengah yang belum dia kuasai dalam konteks geopolitiknya. Sebagian besar lainnya sudah dalam pengaruh Amerika. Kenapa Iran? Karena sumber daya alamnya yang melimpah luar biasa yang masih dibutuhkan dunia. Buat saya Iran akan bertahan terus mempertahankan kedudukan seperti ini. Artinya sampai kapanpun tidak akan dibiarkan dia jatuh di tangan negara seperti Amerika yang di bawah pimpinan pemimpin yang pengecut, licik, culas seperti Donald Trump. Baik, terima kasih banyak diskusinya pada sore hari ini Bapak Dian Wirangjurit selaku mantan Dubes Republik Indonesia untuk Iran. Semoga serangan yang dilakukan Israel terhadap Iran ini segera segera mendapatkan balasan dari Iran. Baik, terima kasih banyak Pak Dian. Salam sehat. Baik, pemirsa, sebelumnya gelombang serangan udara Israel kembali menghantam Lebanon. Serangan dilaporkan terjadi di sejumlah titik di Lembah Beka dan menewaskan remaja Suriah berusia 17 tahun. Serangan udara Israel menghantam wilayah pinggiran Mistar dan Budai di barat kota Baalbek, Lebanon. Ledakan juga dilaporkan terjadi di dekat Halabta, Beka Utara, serta kawasan pegunungan barat yang berbatasan dengan Hermel. Seorang remaja Suriah berusia 17 tahun dilaporkan meninggal akibat serangan di Lembah Beka. Militer Israel menegaskan serangan ini menargetkan infrastruktur milik kelompok Hizbullah, meskipun kesepakatan gencatan senjata masih berlaku. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, pelaku pembacokan mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berinisial R ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara dan dikeluarkan dari kampus. Pelaku pembacokan terhadap mahasiswi UIN Suska Riau ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan polisi. Tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 469 KUHP yang mengatur tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sudah dilakukan pengamanan dan saat ini sudah diamankan di Polsek Bina Widya dan demikian bisa kami sampaikan teman-teman. Dan ini pemberlakuan daripada undang-undang sudah diterapkan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 ya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pasal 469 ya yang sudah jelas-jelas hukumannya ya jelas 12 tahun penjara dan untuk itu tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara itu, pihak kampus akan memberikan sanksi tegas berupa pemecatan dari lingkungan akademik. Kampus secara internal memiliki aturan kode etik, tetapi jika dia kasus kriminal, biasanya otomatis mahasiswa ini akan mendapatkan hukuman terberat secara etis.
Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka nekat melakukan penganiayaan yang disertai dengan pembacokan karena hubungan asmaranya ditolak oleh korban. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserisal, iNews melaporkan. Norman Tarigan, terduga pelaku penganiayaan terhadap kekasihnya, kini masuk daftar pencarian orang. Kasus yang menyeret Norman Tarigan terjadi di Bandung dan memicu kemarahan publik. Terduga pelaku penganiayaan terhadap kekasihnya diketahui tinggal di kawasan Cibangkong, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, Jawa Barat. Usai kasus kekerasannya mencuat, terduga pelaku Norman Tarigan menghapus seluruh akun media sosialnya. Namun tindakan menghilang dari ruang publik tidak menghapus tanggung jawab hukum maupun moral atas perbuatannya dan memicu kemarahan warganet. Tak hanya soal kekerasan, pelaku juga kerap meminjam uang kekasihnya. Pelaku yang sempat dimediasi warga meminta maaf dan mengakui kesalahan yang dilakukan selama 3 tahun terhadap kekasihnya. Saya minta maaf, udah 3 tahun udah mukulin kamu. Selama 3 tahun pacaran aku nggak bisa ngapa-ngapain. Udah minta maaf, udah pernah bikin kamu susah. Untuk masalah utang aku usahain bayar. Dan apapun yang terjadi aku pokoknya usahain bakal bayar kamu. Udah? Selingkuhnya? Ya, aku udah pernah selingkuh, aku udah pernah nyakitin kamu, aku udah bikin kamu trauma. Aku minta maaf. Aksi ini mengingatkan bagi siapapun bahwa kekerasan adalah tindak pidana dan kekerasan dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan dengan alasan emosi, masalah pribadi maupun moral atas perbuatan yang dilakukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Dalam Negeri dan Sekjen Partai Golkar menegur Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud yang melakukan pengadaan mobil senilai 8,5 miliar rupiah. Sebelumnya Rudy menyebut pengadaan mobil dilakukan sesuai aturan untuk menjaga marwah Kaltim. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegur Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud yang melakukan pengadaan mobil senilai 8,5 miliar rupiah. Bima Arya meminta sebaiknya Rudy Masud tidak perlu membeli mobil dengan harga berlebihan. Apalagi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Sementara itu, Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyebut pihaknya sudah meminta keterangan Rudy Masud dan meminta Rudy agar lebih mendengarkan suara publik. Gubernur Kaltim Rudy Masud menegaskan hingga kini belum menggunakan kendaraan dinas milik Pemprov Kaltim. Ia mengaku masih menggunakan mobil pribadi saat beraktivitas. Ia pun menyebut pengadaan dilakukan sesuai aturan untuk menjaga marwah Kaltim. Sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya. Mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan. Mobil kami tadi saya yang tidak tampilkan di sini hancur semuanya. Tapi nggak ada masalah, ini untuk masyarakat Kalimantan Timur. Mobil Pemprov Kaltim itu baru tersedia yang ada di Jakarta. Di Jakarta, kenapa di Jakarta? Pertama adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan menunjang kegiatan-kegiatan kepala daerah. Kalimantan Timur adalah ibu kota Nusantara. Kalimantan Timur adalah miniatur daripada Indonesia. Tamu daripada Kalimantan Timur itu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga adalah dari global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni menjelaskan kendaraan operasional jenis tertentu dibutuhkan untuk menjangkau wilayah Kaltim yang luas dan ekstrim. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Pasca polemik pengadaan mobil dinas, keluarga Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud disoroti publik. Istri, adik hingga kakak kandung Rudy menduduki kursi jabatan strategis.
Istri, adik, dan kakak kandung Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud menduduki kursi jabatan strategis di lingkungan pemerintahan daerah hingga DPR RI. Istri Rudi Masud, Sarifah Suraidah, menjabat sebagai anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Ia terpilih menggantikan suaminya, Rudi Masud, yang maju di Pilgub Kaltim. Di sisi lain, gaya berpakaian Sarifah Suraidah mengundang perhatian warganet. Sarifah kerap berpakaian nyentrik bergaya khas noni Belanda. Sebagian warganet menilai gaya Sarifah unik dan merupakan kebebasan berekspresi. Tapi ada juga yang menilai berlebihan. Selain istrinya, kakak Rudi Masud, Hasanuddin Masud, menjabat sebagai Ketua DPRD Kalimantan Timur. Kemudian saudara Rudi, Rahmat Masud, menjabat Wali Kota Balikpapan. Syahriah Masud, kakak Rudi, menjabat anggota DPRD Kaltim. Sementara adik Rudi, Abdul Ghafur Masud, pernah menjadi Bupati Penajam Pasar Utara yang kemudian jadi terdakwa kasus korupsi. Rudi Masud membantah tuduhan politik dinasti. Menurutnya, keluarganya memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu dan dipilih langsung oleh rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri HAM Natalius Pigai menantang Guru Besar UGM Zainal Arifin Mokhtar untuk debat terbuka secara langsung di stasiun televisi. Ajakan itu berawal saat Zainal atau Uceng minta diajari cara memahami HAM dari Menteri Pigai. Berawal dari saling berbalas cuitan di media sosial, perseteruan Menteri HAM Natalius Pigai dan Guru Besar UGM Zainal Arifin Mokhtar atau Uceng kian memanas. Adalah Uceng yang pertama kali menulis di media sosial tentang keinginannya untuk belajar memahami HAM dari Pigai. Di akun X, Uceng menulis jika ia ingin sekali berdiskusi dan berdebat dengan Pigai tentang kasus HAM di Indonesia. Gayung bersambut, Pigai langsung menanggapi cuitan Uceng. Namun Pigai ingin debat dengan Profesor UGM itu disiarkan langsung di TV nasional. Tak mau kalah, Uceng langsung membalas cuitan Pigai. Uceng meminta agar Pigai yang mengontak pihak televisi karena menurutnya ia sama sekali tidak punya kuasa mengatur stasiun TV. Uceng juga menuliskan pengalamannya sebagai peneliti HAM di Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, serta gelar S2 Hukum HAM di Amerika Serikat. Bukan tanpa alasan, ajakan debat terbuka itu disampaikan Uceng. Sebelumnya, Pigai menulis cuitan panjang di media sosial. Ia menuliskan perjalanan hidupnya sebagai korban HAM hingga menjadi orang nomor 1 di bidang HAM. Pigai juga menulis jika Zainal Arifin Mokhtar hanya seorang guru besar yang dibesar-besarkan. Tak heran jika Uceng terpantik lalu mengajak Pigai debat terbuka tidak hanya berbalas kata di sosial media. Tim Liputan iNews melaporkan. Terdakwa kasus dugaan penghasutan berujung demo ricu Del Pedro Marhen dituntut 2 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Tuntutan ini dibacakan JPU di hadapan majelis hakim pada sidang pembacaan tuntutan Jumat siang. Selain Del Pedro, 3 terdakwa lain yakni Syahdan Hussein, Muzaffar Salim, dan Khorik Anhar juga dituntut pidana 2 tahun penjara. Dan dalam tuntutannya, jaksa menilai para terdakwa telah melakukan penghasutan melalui media sosial hingga berdampak pada demo ricuh Agustus lalu. Merespon tuntutan JPU, para terdakwa akan menyampaikan pledoi pada 2 Maret mendatang. Persidangan. Fakta proses persidangan jelas menerangkan bahwa saksi anak bahkan juga beberapa ahli menyatakan bahwa tidak bisa kerusuhan
di dalam peristiwa Agustus dibebankan terhadap satu faktor saja, itu pertama keterangan dari ahli. Berikut dari saksi anak dan juga para pendemo menyatakan bahwa tidak ada yang terhasut oleh konten-konten kami. Nah, dalam kesimpulan tersebut kami memandang bahwa tuntutan yang diberikan oleh kejaksaan tadi tidak menggambarkan cerminan dari proses persidangan yang ada dan mengaburkan fakta utama persidangan dan mengaburkan tujuan utama dari pengungkapan kerusuhan Agustus. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Puncak perayaan Imlek Nusantara 2026 digelar di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Sore ini acara ini terbuka untuk umum. Pengunjung antusias meramaikan rangkaian perayaan yang menggabungkan budaya Tionghoa dan kekayaan tradisi Nusantara. Selain aneka pertunjukan budaya, pengunjung juga disuguhkan bazar seni hingga bazar kuliner yang menyajikan beragam hidangan khas Imlek hingga aneka masakan khas daerah Nusantara. Harmoni Imlek Nusantara tidak hanya menjadi perayaan bagi masyarakat Tionghoa, melainkan terbuka untuk umum. Terlebih lagi, perayaan Tahun Baru Imlek kali ini beriringan dengan Ramadan sehingga menciptakan suasana yang meriah dan penuh kebersamaan. Karena emang Indonesia itu kaya. Itu banyak sekali ya. Mulai dari alat musik, kemudian Jakarta. Bagaimana kemeriahan puncak perayaan Imlek Nusantara? Sudah ada rekan kami Amrina Rida di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Selamat sore Amrina. Hal apa saja yang menarik di puncak perayaan Imlek Nusantara 2026 sore ini? Boleh banget. Iya, Alista dan juga pemirsa, selamat sore. Benar sekali bahwa tahun ini Harmoni Imlek Nusantara kembali digelar. Ada banyak sekali kegiatan yang menarik, mulai dari parade Nusantara, bazar kuliner, dan khusus untuk hari ini di puncak peringatan ataupun juga puncak acara dari Harmoni Imlek Nusantara, ada kegiatan yang cukup menarik, yakni adalah bagi-bagi 5.000 ketupat cap gomeh. Nah, ini kami berada di tengah-tengah antrian dari para pengunjung yang tadi sudah mendapatkan adanya ketupat cap gomeh. Ini kita bisa lihat di tangan para pengunjung sudah ada sejumlah kotak ketupat cap gomeh yang dibagikan secara gratis begitu ya. Total ada 5.000 dan tidak hanya dibagikan saja, yang cukup menarik adalah untuk proses masaknya. Ini pun juga dimasak langsung, Alista, langsung di lapangan Banteng. Ini juru kamera kami Sadu Santo akan memperlihatkan ini adalah proses penyajian dari ketupat cap gomeh yang dilakukan langsung di lapangan Banteng. Kita bisa lihat seberapa besar kuali yang digunakan oleh para petugas begitu ya. Ini adalah tim dari YouTuber Bobon Santoso bekerja sama dengan tim panitia untuk menyajikan ketupat cap gomeh yang merupakan salah satu makanan khas akulturasi peranakan Tionghoa dengan Indonesia yang biasa disajikan ketika cap gomeh ataupun juga hari ke-15 Imlek. Dan ini antusias dari para pengunjung masyarakat untuk bisa ikut meramaikan ketupat cap gomeh ini juga luar biasa. Antriannya ini tidak henti-hentinya, terus-menerus berlangsung begitu ya. Dan kalau kita lihat juga memang porsi dari makanan ketupat cap gomeh yang disajikan ini pun juga cukup banyak. Ini juga bisa digunakan untuk nanti umat muslim yang mungkin ikut ke sini untuk berbuka puasa. Nah, kita akan coba untuk berbincang dengan pengunjung di sini yang kita bisa ajak bicara. Oke, kita coba, ini ada kakak cantiknya. Halo kakak, boleh minta waktunya sebentar ya? Oke, kak mungkin bisa kenalan dulu, nama kakaknya siapa, asalnya dari mana? Oh, Susi dari Wahidin, kebetulan dekat rumahnya. Kak Susi, ini aku boleh sambil jalan juga kak. Aku lihat udah dapat satu kotak ketupat cap gomeh. Ini antri dari jam berapa dan kenapa sih mau ikut meramaikan acara ini? Kebetulan tadi baru datang, terus langsung lihat ada antrian, wah ada kuali besar cap gomeh, kita ikutan juga sama anak-anak aku. Iya. Nah, ini bisa dijelasin nggak isinya apa aja sih ketupatnya? Selain ketupat ada apa aja sih kalau di sini? Ada lontong, ada sambal goreng kentang, ada ayam dan ada telurnya juga. Kak Susi ini kan asal dari Jakarta gitu. Gimana tanggapannya dengan adanya acara seperti ini gitu kak? Sangat senang sekali tentunya ya, apalagi di bulan puasa ini kita bisa ngabuburit juga di sini, ngajak bareng keluarga, jalan bareng seru-seruan. Terima kasih Kak Susi atas waktunya, selamat melanjutkan aktivitas. Ya Alista dan juga pemirsa, ternyata yang ikut acara Harmoni Imlek Nusantara seperti saya sampaikan tadi tidak hanya dari keturunan Tionghoa saja, namun juga beragam kalangan masyarakat datang kemari. Ini menjadi salah satu ruang temu budaya untuk berbagai masyarakat dari kalangan
teman yang berbeda-beda untuk saling berinteraksi. Nah, selain acara pembagian ataupun juga bagi-bagi 5.000 ketupat cap gome, masih ada aktivitas lain, misalnya ada pasar malam, lalu juga bazar kuliner. Mungkin nanti Arlista bingung malam hari mau kemana, bisa saja langsung nyusul kami tim Anyus untuk seru-seruan di acara Harmoni Imlek Nusantara di lapangan Banteng. Sementara demikian kembali ke Anda, Arlista. Terima kasih banyak laporannya Amrina Ridam laporkan langsung dari lapangan Banteng, Jakarta. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, di bulan Ramadan setiap umat muslim di dunia berlomba-lomba beribadah, tidak terkecuali bagi siswa sekolah luar biasa di Tulungagung, Jawa Timur. Dengan keterbatasannya, para siswa tunanetra di SLB PGRI Kedungwaru melantunkan ayat suci Al-Quran. Jemari kecil Rizka Desila Putri, seorang siswi tunanetra di SLB PGRI Kedungwaru, menyusuri titik-titik timbul di atas lembaran Al-Quran Braille melantunkan ayat demi ayat. Bagi Rizka, titik Braille bukan sekedar kode, melainkan cahaya yang menuntunnya membaca kalam ilahi. Untuk menguasai Braille, Rizka harus mengenal huruf hijaiyah dalam bentuk titik timbul. Prosesnya tidak instan dan membutuhkan latihan setiap hari dengan kurun waktu 1 hingga 1,5 tahun untuk lancar membaca. Iya, agak sulit pertama. Agar lancar membaca, gimana caranya atau tipsnya? Setiap hari dibaca terus. Sekolah ini juga memiliki program tahfidz Al-Quran. Seperti Dinadin dan Nanda yang tengah melantunkan hafalannya dengan metode guru membacakan, siswa mendengarkan, lalu mengulanginya hingga melekat dalam ingatan. Sejak masih kelas 1 SD. Sekarang kelas berapa? Kelas 2 SD. Kadang sulit kalau pas lupa gitu sulit. Iya, dibacakan terus didengarkan gitu lama-lama hafal sendiri begitu. Kalau ada yang keliru dibetulkan sama pengajarnya ya? Iya. Bacaannya? Iya. Terus sering mengulang-ulang di rumah juga hafalannya? Sering. Program literasi Al-Quran Braille dan tahfidz ini menjadi bagian dari pembinaan spiritual di SLB PGRI Kedungwaru. Keterbatasan penglihatan tak memadamkan semangat mereka, justru memancarkan cahaya ketekunan dan harapan. Pemirsa, untuk memotivasi anak-anak sholat tarawih, sebuah masjid di Depok, Jawa Barat menjanjikan hadiah robot untuk mereka yang mampu sholat tarawih 1 bulan penuh. Bahkan absensi kehadiran anak-anak menggunakan program absen digital. Seperti inilah antrian ratusan anak usai menjalani sholat tarawih di Masjid Al-Marjan di Perumahan Permata Depok Regency, Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat. Mereka antusias dalam mengikuti barisan antrian untuk melakukan absen digital. Bahkan seperti tahun lalu, jika dapat mengikuti sholat tarawih selama 1 bulan penuh, anak-anak bisa memperoleh sejumlah merchandise berupa robot, baju, hingga gantungan kunci. Aku punya target kalau misalkan aku harus full, biar aku bisa dapat hadiah juga, biar aku bisa dapat pahala juga. Kamu masih sekolah? Iya. Aku kelas 6 SD. Selain memotivasi anak-anak menjalani ibadah sholat tarawih, program absen digital ini pun bisa dijangkau oleh para orang tua untuk memantau kehadiran sang anak di masjid. Kami sangat menyambut baik. Ini alhamdulillah saya punya 2 putra putri. Punya putri yang kecil, sekarang TKB. Alhamdulillah ini sudah tahun kedua mengikuti absensi robot di sini. Puasa tahun keempat. 2 tahun pertama lebih banyak tarawih di rumah. Karena belum ada umpan dorongan untuk ke masjid.
Nah, tetapi ketika absen robot sudah mulai tahun kemarin, Masya Allah, mereka tidak mau ketinggalan tarawih. Bahkan mudiknya nanti aja supaya nggak ketinggalan sama tarawih di sini, demi absen robotnya juga. Untuk tahun ini sudah 12 masjid yang tergabung dalam program STAM dan SET aplikasi ini. Jumlah total dari Warrior itu sampai kurang lebih 880 anak. Udah mencapai target kita 1.000. Ini juga melibatkan dari tim admin juga. Admin kita dari seluruh total itu ada 179 admin. Jadi total yang untuk pengguna aplikasi ini sudah hampir 1.000. Alhamdulillah target kita tercapai. Gitu. Diharapkan program ini dapat dilakukan oleh setiap masjid dan musola yang ada di Kota Depok. Program ini pun tanpa adanya pungutan biaya apapun jika adanya masjid atau musola yang ingin ikut serta dalam program tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, menyemarakan bulan suci Ramadan, kuntilanak dan genderuwo justru membagikan takjil kepada pengendara mobil dan sepeda motor di Jalan Dr. Karyadi Semarang. Tentu saja mereka bukan hantu sungguhan karena mereka adalah sebuah komunitas yang sedang melakukan aksi sosial bagi-bagi takjil. Sore menjelang waktu berbuka, arus lalu lintas di Jalan Karyadi Semarang cukup padat dan sedikit melambat. Bukan karena kemacetan, melainkan karena ada deretan sosok hantu yang berdiri di tepi jalan sambil membagikan takjil. Di bulan Ramadan ini, kuntilanak dan genderuwo justru berbuat baik dan tampil bersahabat. Tentu saja dua sosok ini bukan hantu sesungguhnya, namun mereka adalah anak muda dari komunitas Semarangker atau Semarang Angker yang menggelar aksi sosial. Ketua komunitas Semarangker mengatakan pihaknya berkolaborasi dengan sebuah restoran soto ayam membagikan sekitar 400 paket takjil. Ya, masyarakat pengguna jalan yang berada di Jalan Karyadi sini biar bisa untuk ini ya, untuk persiapan buka puasa. Komunitas Semarangker dikenal karena aktivitasnya yang kerap menjelajahi lokasi-lokasi angker di Kota Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Mahendra, iNews melaporkan. Bagi warga Jakarta, Pasar Ben Hill bisa menjadi salah satu tempat berburu takjil yang menarik selama bulan Ramadan. Beragam takjil hingga menu lauk pauk menjadi pilihan warga untuk berbuka puasa. Pemirsa, jangan sampai terlambat kalau ingin berburu takjil di Pasar Ben Hill, sebab warga sudah menyerbu lapak pedagang sejak pukul 15 sore. Beragam menu berbuka puasa dijajakan mulai dari makanan ringan hingga lauk pauk. Sajian minuman dingin berbagai rasa juga menjadi pilihan favorit warga untuk melengkapi menu berbuka puasa. Pemirsa, seperti apa serunya berburu takjil sebagai pembuka puasa? Kita bergabung dengan rekan Ismalia Meidasari dari Senayan Park dan Salam Pulungan dari Pasar Lama Tangerang. Halo, selamat sore rekan-rekan. Kita ke Ismalia terlebih dahulu. Ismalia, takjil apa yang paling diburu, Ismalia? Ya, selamat sore Erlista dan juga pemirsa. Aduh, kalau ditanya di Senayan Park ini takjil apa yang paling diburu, di sini tuh banyak sekali Erlista makanan dari lokal maupun juga mancanegara. Saya akan ajak Erlista berserta juru kamera saya Rama Romadona melihat bagaimana apa saja makanan-makanan atau takjil yang berada di tempat kami melaporkan, yakni di Senayan Park. Tadi saya bilang ada makanan lokal. Di sini bisa dilihat di televisi Anda, di sini ada gudeg. Ini merupakan makanan lokal yang khas berasal dari Jogja seperti itu, Arlista. Jadi kalau misalnya para pemirsa dan Arlista mau langsung makanan berat untuk berbuka puasa, bisa langsung cobain gudeg ini. Dan saya akan juga mengajak ke sebelahnya. Ini ada juga lagi makanan ringan seperti itu, Arlista. Ini ada jamur enoki crispy. Siapa yang suka di sini makan jamur enoki crispy bisa langsung beli di tempat kami melaporkan. Karena di sini memang banyak sekali, Arlista, selain juga yang asin-asin, yang manis-manis pun juga ada.
Dan juga untuk makanan selain makanan lokal, ini juga ada yang terkenal kue koin seperti itu. Pasti Arlista dan pemirsa juga pernah dengar. Di sini juga ada kue koin yang bisa Arlista dan juga pemirsa coba di sini dan juga rasakan. Di sini ada berbagai rasa dan yang paling khasnya itu nanti kejunya yang lumer jika digigit atau ditarik seperti itu Arlista. Dan Arlista di sini selain juga tadi yang saya bilang ada makanan yang manis dan juga ada makanan yang asin. Saya akan menunjukkan juga di sini ada yang segar-segar nih Arlista. Saya tertarik sekali dengan yang ini, ada strawberry kunafa coklat seperti itu Arlista. Dan di sini ini bisa dilihat ada buah segar di sini yang nantinya akan dipadu-padankan dengan kunafa. Ada juga coklat dan juga es krimnya. Saya coba akan mau memesan satu, tapi sepertinya sedang melayani pembeli nih Arlista. Dan bisa dilihat itu juga di televisi Anda Arlista dan juga pemirsa. Nantinya strawberry akan ditambahkan coklat dan juga es krim di atasnya. Ini cocok banget Arlista karena kalau berbuka ini biasanya harusnya berbuka dengan yang manis. Dan saya akan pesan Arlista untuk berbuka puasa nanti untuk berbuka puasa dengan strawberry kunafa ini. Kembali ke Anda Arlista. Baik, terima kasih banyak Ismalia. Tapi kita bergeser ke Salam. Salam di Pasar Lama Tangerang. Ini ada takjil apa saja yang menarik? Ya Arlista dan juga pemirsa, beginilah situasi terkini dari Pasar Lama Tangerang, Banten. Bisa dilihat ya, antusiasme dari masyarakat ini sudah mulai begitu tinggi untuk mulai berburu takjil untuk menu berbuka puasa. Karena di sini nggak hanya menyajikan kuliner tradisional seperti gorengan, es teler maupun juga kue-kue basah begitu, tapi di sini di Pasar Lama Tangerang ini menjadi pusat dari perburuan menu-menu atau juga kuliner yang viral saat ini. Nah ini di layar televisi Anda, ini menjadi salah satu sajian kuliner yang juga banyak diburu oleh masyarakat, yakni pizza panjang. Nah ini menjadi hal unik ya. Kalau biasanya pizza ini disajikan dalam bentuk loyang berbentuk bulat atau lingkaran begitu, tapi di sini pizzanya bentuknya panjang persegi. Nah ini bisa kita lihat juga ya. Di sini ada kentang spiral juga nih yang banyak dijual juga di pasar malam biasanya nih. Nah ini juga menjadi sajian kuliner yang juga banyak diburu oleh masyarakat. Nah di sini juga Arlista dan juga pemirsa, antusiasme dari masyarakat ini memang saat ini masih tampak tinggi jelang waktu berbuka puasa. Nah di layar televisi Anda nih Arlista dan juga pemirsa, ini juga menjadi yang paling banyak diburu juga oleh masyarakat nih. Ini ada dakochi. Dakochi ini bisa dibilang sebagai sate orang Korea ya. Nah Mas, ini bisa kita tanya dulu ya. Halo Mas, ini dengan siapa namanya Mas? Mas Ahmad. Mas Ahmad. Mas Ahmad, ini ada apa aja sih Mas? Dakochinya ini bisa dijelaskan nggak jenis-jenisnya nih? Jadi kita di sini ada dakochi, yaitu sate ayam ala Korea. Kita ada yang varian original. Terus kita juga ada varian yang toppingnya ada mozzarella sama ada topping mentai Kak. Oke. Untuk harganya sendiri berapa nih Mas? Dari harga berapa sampai harga berapa? Kita mulai dari harga 30 ribuan aja Kak. Untuk yang original dan yang untuk topping yaitu mentai sama mozzarella kita mulai dari 35 ribu aja Kak. Oke, siap. Udah mulai ada peningkatan omset belum sih Mas selama bulan puasa ini Mas? Alhamdulillah ya, omset meningkat selama bulan puasa ini dari yang biasanya. Oke. Siap, terima kasih Mas Ahmad informasinya. Bisa dilihat ya, dari wanginya nih Arlista dan juga pemirsa, asapnya ini aromanya sangat memanjakan lidah ya. Ini juga mulai sudah terasa nih aroma-aroma yang sudah mulai keluar menjelang waktu berbuka puasa. Karena di sini banyak sekali ya antusiasme dari masyarakat untuk mulai berburu takjil untuk menu berbuka puasa. Nah di sini juga ada aneka jenis dimsum juga nih, baik itu yang dibakar atau di smoky, kemudian juga ada yang di kukus begitu ya. Ini banyak juga diburu oleh masyarakat karena dimsum di sini ini banyak sajiannya, mulai dari dimsum mentai sampai dimsum yang lain-lainnya. Ini semuanya lengkap ada di Pasar Lama Tangerang. Bisa kita coba tanya di sini ya. Halo, selamat sore Ibu, dengan Ibu siapa Ibu? Reni. Ibu Reni ini datang dari mana, sama siapa aja ke sini? Ini sama keluarga. Ini keluarga dari
Cengkareng. Dari Cengkareng, oke. Ini melihatnya gimana nih untuk berburu, apalagi ini juga kan momen buka puasa, ini juga ramai juga nih. Ini selama di sini udah beli apa aja nih? Udah banyak sih, udah Vilma ini, terus ada yang coba yang lain juga sih. Emang enak-enak sih di sini. Ini baru pertama kali kesini apa emang udah sering sih? Udah sering. Alasannya kenapa nih lebih milih berburu makanan di sini dibanding ke tempat lain? Variasinya sih di sini dan enak-enak sih. Harganya juga murah. Oke, siap. Terima kasih Kak informasinya. Nah, Arista dan juga pemirsa memang ya, di sini ramai sekali dari masyarakat yang sudah mulai berburu takjil untuk menu berbuka puasa. Nah, di sini juga bisa kita lihat ya, sepanjang area di ke belakang ini masih panjang tempatnya dan juga masih banyak sekali spot kuliner yang bisa kita eksplor lebih jauh. Namun ini memang tampaknya sudah semakin padat menjelang waktu berbuka puasa. Mungkin Arlisa dan juga pemirsa ini sudah mulai tergiur nih untuk mulai berburu takjil. Kami tunggu kehadirannya di Pasar Lama Tangerang. Arista. Baik, tahan dulu Salam dan Ismail ya, karena masih 1 jam lagi untuk berbuka. Jadi beli takjilnya tahan sebentar ya. Terima kasih banyak atas laporannya rekan-rekan dan selamat kembali bertugas. Memasuki pekan kedua Ramadan, stasiun Pasar Senen Jakarta terpantau ramai dengan mobilitas pemudik. 85% tiket kereta masa angkut Lebaran 2026 sudah habis terjual. Meskipun Lebaran terhitung masih 3 pekan lagi, antusias masyarakat melakukan perjalanan mudik sudah terlihat di Stasiun Pasar Senen Jakarta. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 1 Jakarta mencatat sebanyak 549.000 tiket sudah terjual untuk periode angkutan Lebaran 2026. Diketahui KAI Daerah Operasional Jakarta menyediakan 645.000 tiket. Sementara itu, Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten menyiapkan sebanyak 81 unit kapal untuk melayani arus mudik pada angkutan Lebaran tahun 2026. 81 unit kapal akan terbagi di 4 pelabuhan. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten menyiapkan sebanyak 81 unit kapal Roro di lintas Merak Bakauheni maupun sebaliknya untuk melayani arus mudik pada angkutan Lebaran tahun 2026. 81 unit kapal akan terbagi di 4 pelabuhan, yaitu Pelabuhan Penyeberangan Merak, Pelabuhan Pelindo Regional 2 Banten Ciwandan, Pelabuhan Bandar Bakau Jaya Bojonegara, dan Pelabuhan Krakatau Bandar Samudra. Untuk di Pelabuhan Penyeberangan Merak sebanyak 52 unit kapal, di Pelabuhan Pelindo Regional 2 Banten Ciwandan sebanyak 13 unit kapal, di Pelabuhan Bandar Bakau Jaya sebanyak 14 unit kapal, dan Pelabuhan Krakatau Bandar Samudra sebanyak 2 unit kapal. Pemerintah menyiapkan ini dan memastikan bahwa kapasitas ruang muat dapat mengangkut semua kendaraan-kendaraan yang akan melaksanakan Lebaran pada tahun 2026 ini. Dengan adanya tambahan pengoperasian kapal untuk angkutan Lebaran tahun ini dibandingkan pada angkutan Lebaran tahun kemarin, diharapkan dapat memaksimalkan muatan daya angkut bagi para pemudik baik untuk penumpang maupun kendaraan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sejumlah persiapan juga dilakukan Terminal Pulau Gebang untuk menyambut masa mudik 2026, diantaranya melakukan ramcek hingga tes urin bagi pengemudi. Berikut laporan rekan kami Muharlin dari Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Pemirsa, guna memberikan pelayanan bagi para masyarakat yang nanti akan melakukan perjalanan mudik, terlebih ketika sudah mulai memasuki masa angkutan mudik Lebaran 2026, pihak pengelola Terminal Bus Pulau Gebang, Jakarta Timur sudah mulai membuka pemesanan tiket secara online dan juga secara langsung bagi para pemudik, yang mana tiket bisa mulai dipesan per hari ini. Dan juga pihak pengelola Terminal Pulau Gebang menghimbau bagi para pemudik ini harus diharapkan membeli atau memesan tiket jauh
jauh-jauh hari guna untuk menghindari kehabisan tiket dan juga menghindari tingginya harga tiket yang mana jika semakin mendekati hari Lebaran tiba. Kemudian juga beberapa persiapan juga tengah disiapkan oleh pihak PT Pengelola Terminal Pulau Gebang, diantaranya nanti akan ada juga dibuka posko terpadu yang nanti melibatkan personil gabungan TNI Polri, kemudian Satpol PP, dan juga membuka pos keamanan dan juga pos kesehatan bagi para pemudik. Dan juga selain itu pihak pengelola dari Terminal Pulau Gebang akan melakukan sejumlah pengecekan, yaitu melakukan ramcek begitu bagi terhadap kendaraan-kendaraan atau armada yang akan diberangkatkan untuk digunakan sebagai armada perjalanan mudik, dan juga melakukan tes urin bagi setiap driver atau pengemudi, dan hal ini juga untuk memastikan keselamatan dan juga keamanan bagi para pemudik dan juga tentunya bagi bus yang akan diberangkatkan. Hal ini diupayakan oleh pihak pengelola Terminal Pulau Gebang untuk memastikan terjaminnya keselamatan dan juga keamanan bagi para pemudik yang akan melakukan perjalanan mudik dari mulai berangkat sampai nanti tiba di kampung halaman mereka masing-masing. Dari Terminal Bus Pulau Gebang, Jakarta Timur, Muharlin Muhammad Hoirudin, iNews melaporkan.